Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Kemenak Jatim. Apa kabarnya dulur? Sehat terus ya? Semoga di masa pandemi ini kita senantiasa sehat. Tentunya harus dengan selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Setidaknya ada 5 hal yang harus terus kita terapkan secara disiplin, yaitu dengan selalu memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, serta mengurangi mobilitas. Baik, dulur Kemenak Jatim, kembali bersama dengan saya Isnawati dalam program podcast Kemenak Jatim, informatif, inspiratif, dan edukatif. Baik dulur, pembelajaran tahun baru 2021-2022 akan segera dimulai pada bulan Juli besok dan rencananya akan dilakukan secara tatap muka. Nah, bagaimanakah pembelajaran itu akan dilakukan di tengah kondisi yang seperti ini? Kali ini sudah bersama dengan kita tamu yang mereka sangat istimewa sekali, tentunya mereka orang-orang yang ahli di bidangnya. Baik, kita sapa bersama Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syamsuri, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gimana, Isna. sehat nggih? Alhamdulillah Mbak Isna Sehat terus, Pak. Ya, Iya. Mbak Isna sendiri? Alhamdulillah sehat. Baik, ada lagi di sisi kanan ini Ibu Ana, orang tua dari siswa. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mohon izin Pak, sebelumnya kami ingin tanggapan dari orang tua siswa dulu ya Bapak ya. Baik, Bu Ana mungkin bisa dijelaskan, diperkenalkan Bu Ana ini orang tua dari siswa kelas berapa ini Bu? Alhamdulillah saya dikaruniai 3 orang putra ya. Iya. Yang pertama itu sekarang SMP kelas 9 mau naik SMA, yang kedua itu kelas 6 mau MTS kelas 1, kemudian yang ketiga ini mau naik kelas 3 SD. Oke. Ya. Semuanya 3 anak sekolah semua ya Bu ya? Alhamdulillah. Iya. Bu Ana sendiri ini kerja atau? Ya, alhamdulillah sambil kerja saya. Oh, sambil kerja. Oke. Gimana nih Bu, sebagai orang tua yang juga kerja, Oke. bagaimana mengatur waktunya? Saya itu kalau ngajar selama pandemi Iya. ini nggih. Iya. Ya selama anak-anak daring pandemi, saya ngajarnya kalau malam. Ngajar anak-anaknya sendiri? Iya, ngajar. Akhirnya sekolah malam anak-anak. Sekolah malam. Iya, betul. Loh, memangnya kalau pagi kemana ini Bu? Saya ngajar. Ngajarnya bukan secara offline? Kebetulan yang tempat saya ngajar itu kan pondok pesantren. Oh, Kan iya, santrinya iya. di dalam begitu Iya, kan. iya. Secara otomatis kan saya harus datang, harus tatap muka kalau di pesantren. Karena Oh iya. santrinya enggak ada yang ngajarin tadi. Iya, iya, iya. Oke. Jadi kalau pagi konsentrasi ke anaknya orang banyak ya ini ceritanya ya. Betul. Kalau malam ke anak-anaknya sendiri. Betul. Gimana bisa nggak ngatasi anak-anak 3 anak dalam waktu semalam Ya alhamdulillah dengan sekuat tenaga. dengan sekuat tenaga. Nah, ini rencananya bulan Juli kan akan ada pembelajaran tatap muka. Bagaimana nih Bu perasaannya? Senang alhamdulillah, ini kayaknya malah saya alhamdulillah semoga sudah sejak setengah tahun yang lalu, bahkan 1 tahun yang lalu saya gini, kapan mulai lagi tatap muka ini anak saya, seperti itu. Kenapa Bu? Memang banyak sekali dukanya kah dengan pembelajaran di rumah ini? Iya banyak, ibaratnya kalau suka sama dukanya lebih banyak dukanya gitu. Iya. Karena kan terutama pada kedisiplinan anak gitu. Jadi anak saya itu yang kalau pembelajaran secara tatap muka itu anak saya bisa disiplin jam sekian ini bangun sholat subuh terus langsung melanjutkan kegiatan-kegiatan dan segera ke sekolah untuk aktivitas. Ini enggak, habis sholat subuh tidur lagi. Kemudian gadget. Nah, karena kan kita pakainya daring, akhirnya anak itu cenderung kayak kecanduan ke gadget seperti Oh, itu. iya. Iya, mungkin sama kayak anak saya juga ya, kayak gitu. Pengalaman 2 ibu ya, dengan pengalaman yang sama ini kayaknya. Apakah ketiga anaknya juga akhirnya seperti itu, Bu? Iya, seperti itu. Walaupun anak-anak saya yang nomor 1 itu kan selain ada di rumah itu juga ini dia menghafal Al-Qur'an gitu kan. Jadi Iya. di tempatnya kakeknya gitu.
pas menghafal memang tidak pegang gadget, tapi setelah menghafal, setelah selesai daring gitu kan, dia masih ada kesempatan untuk pegang gadget, itu pasti alasannya belum selesai mengerjakannya. Nah, padahal dibuat mainan gitu. Iya. Kalau saya enggak, kontrolnya itu power, maksudnya harus benar-benar kontrol itu bisa lolos itu. Iya, ngontrolnya gimana ketika waktu siang dari jam sekian sampai sore Bu Ana di luar Kalau kalau pagi selama saya di luar itu anak-anak gadget saya sita. Oh, iya iya iya. Jadi informasi dari guru semuanya itu masuk ke saya. Jadi saya itu ikut grup itu sampai beberapa gitu untuk grup sekolah gitu. Oke. Kalau sukanya Bu, ada sukanya enggak ya? Sukanya itu mungkin ketika kan kebetulan kemarin itu mungkin ya itu kehendak Allah juga, ibu saya sakit. Ibu saya ini sakit yang sampai tidak bisa jalan. Jadi saya harus merawat ibu saya itu kan di rumah. Akhirnya anak saya kan tidak sekolah, saya tidak perlu pagi-pagi itu harus menatakan sarapannya anak saya dulu atau gimana. Jadi saya full ngerawat ibu saya pagi-pagi, kemudian anak saya yang di sekolah, yang harusnya sekolah tidak sekolah kan di rumah, saya nitipin, ini titip mbahnya ya sampai selama bunda masih ngajar begitu. Ada yang bantu di rumah. Betul, itu. Dibandingin suka sama dukanya ini, banyakan mana ini? Banyak dukanya. Oh, gak dukanya ya. Oke oke. Oke, makanya senang banget ini ketika PTM akan segera dimulai. Oke, Nah, berharap gitu. saat ini kan kecenderungan yang kena COVID itu makin meningkat ya Bu ya. Iya, betul. Apakah ada kekhawatiran tertentu ketika anak-anak harus melakukan pembelajaran tatap muka? Iya, kekhawatiran pasti ada ya Mbak ya gitu. Cuman kan ini selama, apalagi saya ini kan ngajar secara tatap muka. Alhamdulillah selama saya mengajar tatap muka ini tidak ada anak yang terinfeksi karena kita benar-benar sekolahnya di pondok pesantren menerapkan prokes. Jadi guru ini secara berkala di swab, rapid, guru yang ngajar gitu ya. Terus anak itu benar-benar ibaratnya kayak di karantina begitu kan. Kita tidak boleh saling bersentuhan, kita mengajar wajib pakai face shield dan pakai masker, dan setiap berkala itu harus cuci muka, di tempat-tempat dipasang kayak wastafel gitu. Anak-anak tidak boleh saling bersentuhan seperti itu. Oke, ya. Mungkin ada harapan tertentu Bu Ana sebagai wali murid terhadap pembelajaran tatap muka besok itu. Harapannya ya direalisasi walaupun tidak seperti sebelum pandemi. Tetap harapan saya itu direalisasikan tatap muka itu walaupun seandainya separuh hari aja. Misalnya hari ini masuk, besok kelas yang ini yang masuk. Misalnya kayak ibaratnya kalau puasa Daud gitu loh, masuk enggak apa-apa. Yang penting anak itu tetap diterapkan ini supaya disiplinnya itu loh terutama. Oke. Bu Ana terima kasih ya, dan ini mungkin kita beralih ke Pak Kabid ini. Sudah ada Pak Kabid di sampingnya Bu Ana. Gimana Pak dengan pembelajaran tatap muka ini? Bagaimanakah penerapannya nanti? Mungkin bisa dijelaskan ya Pak ya. Ya. Terima kasih Mbak Isna atas kesempatan yang diberikan. Pandemi COVID-19 ini mengubah praktek dan kebiasaan yang luar biasa gitu ya. Artinya bahwa pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilakukan ini menghadirkan sejumlah tantangan sendiri. Antara lain kesiapan alat elektroniknya, keterbatasan sinyal, kemudian kompetensi guru yang tidak merata, bahkan rendahnya keterlibatan orang tua dan segala permasalahan tadi yang diungkapkan oleh Bu Ana ini memberikan dampak tersendiri terhadap pembelajaran selama ini. Nah, hampir semua guru, orang tua, siswa itu punya pengalaman yang berbeda dan perlu waktu untuk beradaptasi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi perubahan pola belajar yang secara drastis ini tentunya akan berisiko terhadap penurunan kualitas pembelajaran gitu ya. Dan ini yang katakan learning loss. Jadi artinya kunci keberhasilan prestasi belajar kita itu kan di kualitas pembelajarannya. Jika kualitas pembelajaran itu turun, maka prestasi juga akan turun. Inilah yang kita khawatirkan. Maka Mbak Isna dalam menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas ini di tahun pelajaran 2021-2022 ini,
ada 5 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kebutuhan siswa itu sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga kurikulum khusus tentunya untuk masa-masa seperti ini. Kemudian prinsip pembelajaran tadi yang disampaikan oleh Ibu itu penting. Artinya bahwa anak itu perlu sosialisasi dengan temannya. Jika ada kesulitan, ada yang ditanyakan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran yang harus juga diperhatikan. Kemudian yang kelima adalah adaptasi dengan kondisi pandemi COVID. Nah, dalam rangka itu maka persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas kita mengacu kepada SKB 4 Menteri itu yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Jadi itu yang kita gunakan sebagai dasar pelaksanaan, kemudian itu sudah dituangkan dalam panduan pembelajaran masa pandemi oleh Ristek ya. Kemudian juga adanya edaran gubernur. Ini harus mengerti ke sana. Yakni yang pertama harus madrasah atau satuan pendidikan harus memiliki tim gugus COVID madrasah. Nah, di dalamnya itu ada tim bagaimana menyiapkan pembelajaran siswanya, menyusun jadwal dan sebagainya. Kemudian juga bagian kesehatan, tim kesehatan untuk apa istilahnya menjaga kebersihan dan keamanan. Itu Tim yang pertama. kesehatan ya Pak ya. Kalau itu sekolahnya sekolah yang mungkin kemampuannya rendah ya Pak ya. Dengan sisi pendanaannya rendah, apakah memungkinkan Pak dengan tenaga kesehatan itu? Jadi sebenarnya kita memanfaatkan pada struktur kelembagaan yang ada. Tim gugus COVID misalkan ambilkan dari tim UKS madrasah, misalkan sudah ada kan UKS itu lah. Di situ kemudian tim pembelajaran ya waka kurikulumnya kan gitu. Tim keamanan, kebersihan termasuk juga dari humas dan sebagainya. Itu maka harus ada tim gugus COVID yang di SK oleh satuan pendidikan, oleh madrasah. Itu nanti akan menangani bila mana ada sesuatu, ada penanganan cepat, bisa komunikasi dengan dinas kesehatan atau dengan puskesmas dan sebagainya dalam penanganan pencegahan COVID-19 ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sudah memiliki SOP. SOP ini adalah katanya dengan perencanaan pembelajarannya. Jadi apakah harus apa istilahnya ada jadwal, apakah nanti dibagi hari shiftnya atau sehari 2 shift dan sebagainya. Itu harus sudah disiapkan oleh tim pembelajaran madrasah itu tadi ya. Kemudian ini harus apakah nanti harus 2 minggu sekali atau 2 minggu 2 jam dalam satu harinya dan sebagainya. Itu nanti menyesuaikan dengan panduan yang ada tentunya. Tetapi madrasah ini wajib menyiapkan 2 model pembelajaran. Yang pertama pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat dan atau tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi 2 ini yang wajib disiapkan oleh satuan pendidikan. Artinya kalau pas anak masuk berarti tatap muka dengan protokol kesehatan, maka ketika dia dapat shift di rumah maka pembelajarannya tetap jauh jarak jauh. Jadi bukan hanya dapat pelajaran 3 hari misalkan dalam 1 minggu, tetapi tetap 1 minggu tetap jalan, cuma dia ada 2 model pembelajaran ini. Jadi seperti kalau kita kerja ada WFH sama WFU gitu ya Pak ya. Jadi bukan berarti dari sekolah. Bukan berarti kalau sudah di rumah tidak ada belajar, bukan. Tetap tetap dijalankan daring dan luringnya ya Pak ya. Wajib oleh madrasah atau satu pendidikan menyiapkan 2 model pembelajaran itu. Kemudian yang ketiga harus memiliki protokol kesehatan dan itu sudah dituangkan seperti tata tertib madrasah itulah. Artinya protokol kesehatan dari rumah ke sekolah, kemudian selama di sekolah atau di madrasah, dan juga protokol kesehatan ketika anak pulang dari sekolah ke rumah. Contoh misalkan ya, anak ini harus sudah mengikuti isolasi mandiri misalkan 2 minggu di rumah. Nah itu nanti harus dituangkan. Terus apa buktinya? Harus membawa surat keterangan sehat atau isolasi mandiri dari orang tua bermaterai misalkan. Ketika sudah mau masuk maka siswa wajib misalkan menunjukkan surat keterangan sehat misalkan. Itu kan bisa dilakukan. Itu kan protokol. Kemudian apa moda siswa dari rumah ke sekolah? Apakah dia diantar orang tuanya? Apakah dia harus bawa sepeda motor sendiri? Lah kalau bawa sepeda motor boleh berboncengan atau tidak, itu harus dituangkan. Tidak boleh berboncengan misalkan.
Kalau di antara orang tua berarti madrasah atau sekolah harus menyiapkan apa istilahnya dropping untuk pengantaran supaya tidak terjadi penumpukan. Nah, ada tempat-tempat tertentu gitu. Itu antara lain nanti bisa lebih lengkap lagi gitu ya. Kemudian selama di madrasah tentunya 5M tadi, wajib masker, cuci tangan dengan kemudian ada alat cuci tangan, infrastruktur yang sebagainya. Itu harus ada. Kemudian ada penyemprotan disinfektan di madrasah itu secara berkala. Itu terjadwal gitu maksudnya. Ini protokol selama di madrasah, kemudian protokol kesehatan dari madrasah ke rumah. Jadi anak pulang harus langsung pulang, ganti baju dan harus mandi misalnya. Itu harus dituangkan dan harus disosialisasikan 2 minggu sebelum tatap muka lah itu artinya. Tatap muka dimulai kapan itu, Pak? Ya tahun pelajaran baru minggu kedua bulan Juli biasanya Juli. ya. Ya, tadi sempat disinggung sama Pak Kabid tentang isolasi mandiri. Memangnya apakah ada aturan tertentu yang ditetapkan pemerintah sebelum pembelajaran dimulai ini akan sebelum siswa masuk harus isolasi dulu, kemudian harus memiliki surat sehat dulu. Apakah itu ada aturannya, Pak? Ya, itu adalah kebijakan dengan menerjemahkan dari panduan yang ada. Jadi artinya apa? Kan kita tidak tahu selama di rumah anak itu komunikasi atau kontak dengan siapa, maka disitulah persiapan, namanya persiapan pembelajaran tatap muka harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya, termasuk protokol kesehatan tadi itu kan, itu kan bagian dari protokol kesehatan. Ya itu ada, jadi di panduan itu ada tentang protokol kesehatan, itu isolasi mandiri 14 hari dan sebagainya. Jadi siswa sebelum masuk harus apakah perlu tes COVID dulu, Pak? Atau cukup surat sehat? Ya, pokoknya surat sehat lah kalau tes COVID nanti biaya dan sebagainya itu tergantung. Tapi ada juga orang tua yang kadang-kadang karena untuk kehati-hatiannya sehingga dia harus pakai tes COVID antigen, monggo itu terserah. Tapi kita butuh surat sehat paling tidak itu kan tidak memberatkan orang tua. Kemudian yang lain gurunya harus sudah dirapid lengkap misalkan. Kemudian harus sudah mengisi daftar kesiapan pembelajaran. Di situ termasuk kesiapan infrastrukturnya dan sudah kami buatkan itu dan itu sudah ada di pengawas bina masing-masing. Di situ akan diceklis dan di situ akan ditandatangani pengawas bina. Itulah kemudian kita madrasah harus memiliki izin dari gugus COVID setempat dan rekomendasi dari Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya. Untuk madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah itu rekomendasinya dari Kemenak kabupaten kota. Sementara untuk madrasah aliyah harus sampai ke Kanwil. Itu Mbak Aisna. Mungkin bisa diceritakan Pak rancangan dari Kementerian Agama sendiri untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Mungkin diceritakan, bisa disampaikan siswa dalam kelas itu maksimal berapa orang atau seperti apa? Ya. Jadi itu termasuk yang harus dituangkan dalam protokol kesehatan tadi. Cara rincinya antara lain ketika masuk pengantaran orang tua, kalau diantar orang tua maka harus di-dropping di tempat-tempat tertentu yang tidak terjadi penumpukan. Kemudian masuk, dites misalkan untuk suhu tubuhnya. Dan madrasah harus punya termogan misalkan. Itu kan masuk daftar checklist harus diisi. Kemudian siswa selama di sekolah harus selalu menggunakan masker. Kemudian di kelas itu adalah menjaga jarak. Tadi kan sudah ada 5M tadi, menjaga jarak 1,5 meter lah jarak itu. 1,5 meter. Jadi satu kelas maksimal berapa ini Pak? Kalau rata-rata 40 itu? Sesuai dengan panduan itu berarti 50%. Tapi karena ini ada himbauan untuk sampai 25%. Itu kan jadi kalau misalkan satu siswa 32 berarti harus 16 sampai 18 gitu ya. Kemudian pokoknya 50% ya. Kemudian ini harapan pemerintah karena ini ada peningkatan ini harapannya hanya 25%. Lah, itu perlu dikomunikasikan. Jadi komunikasi dengan gugus COVID setempat lah. Kalau dengan melihat kesiapan infrastrukturnya, oh ini baru 10% ya 10%. Oh ini siap 15%, 15%. Karena pendukungnya, kalau pendukungnya oh ini bisa 30%, itu ada nanti yang dikomunikasikan dengan tim gugus COVID daerah gitu ya. Oke Pak, hingga saat ini persiapan dari madrasah di Jawa Timur untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka sampai berapa persen ya Pak? Baik, mengacu dari uji coba di semester 2 kemarin, uji coba pembelajaran tatap muka terbatas untuk yang masuk ke kami untuk jenjang madrasah aliyah itu ada 33 lembaga ya. Dari
Wah, Dari banyak. dari sekitar 1800 1900-an. Oh, Kan iya. memang kita harus selektif banget ya. Iya, tentu iya, ini iya. kita tidak boleh sembrono gitu ya. Iya. Nah, ini dari 33 ini memang ada kendala-kendala juga. Antara lain kendalanya tingkat konsentrasi anak menurun rupa-rupanya. Jadi artinya apa? Anak terbiasa biasanya belajar tanpa harus pakai seragam, tak usah sepatu, pakai sarung saja bisa belajar Iya. gitu. Kemudian tapi sementara dia juga pengen ke Ke sekolah. Begitu setelah di sekolah, biasanya konsentrasi 1 jam pelajaran itu konsentrasi penuh. Ini 50% atau separuh setengah jam mereka sudah konsentrasinya mulai Iya, iya. turun. Nah, ini Iya. setelah Efek kami dari ini saya pikir ada semacam trauma healing gitu. Jadi trauma adanya bencana. Jadi seperti kalau ada bencana alam, bencana kan biasanya Iya, ada iya. trauma. Nah, ini pembelajaran ini trauma. Nah, kami sedang mengevaluasi itu dan kami mempersiapkan gimana untuk menghadapi anak-anak seperti ini. Kayaknya kami kemarin sudah mencoba untuk mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait seperti ke Direktorat KSKK misalkan, ini perlu kerjasama dengan perguruan tinggi misalkan yang punya fakultas psikologi misalkan ya. Atau mungkin yang mempunyai fakultas ilmu pendidikan atau ilmu tarbiyah di semester-semester akhir misalkan untuk membantu guru yang tatap muka ini kemudian memberikan motivasi-motivasi. Ini saya pikir perlu. Nah, dan guru harus mengubah pola model pembelajarannya. Guru harus mungkin sering memberikan ice breaking. Jadi sebelum anak turun, diajak konsentrasi lagi dengan permainan-permainan. Harus sering itu kayaknya. Nah, inilah nanti yang harus kita perbaiki ke depan. Jadi, Berarti dari pihak Kementerian Agama pun harus mempersiapkan ya Pak ya, Ya. pembelajaran untuk gurunya juga kalau seperti Ya. ini. Jadi itu kewajiban kita di Kementerian Agama, makanya penting adanya rekomendasi dari Kementerian Agama itulah, maka kami kewajiban untuk mengontrol, mengawasi jalannya pembelajaran tatap muka terbatas. Yang banyak juga disiplin anak-anak itu, Ya, bukan itu. anak-anaknya saja, gurunya pun kadang-kadang pakai masker itu melorot masalah itu loh. Iya ya. Ini penting ya, ini penting lah. Disitulah maka kita melakukan pengawasan nanti secara yang sudah kita izinkan nanti harus diawasi apakah sudah benar-benar bisa dijalankan dengan efektif, efisien. Lah ini loh. Dan kami harapkan ada semacam edukasi bagi anak dan guru saya pikir. Iya. Contoh misalkan anak-anak itu kan kangen pengen masuk sekolah. Kalau diambil misalkan 25 atau 50%, siapa saja yang harus dipilih 50% itu? Lah itulah harus di tracing. Dipetakan anak-anak yang kiranya sudah bisa nyaman dengan belajar jarak jauh, ya biarkan mereka dukung aja jarak jauh saja, enggak usah diprioritaskan seperti itu. Yang kiranya sudah kalau nggak ketemu tatap muka, wis nggak mau belajar bahkan protol. Ini yang harus kita prioritaskan. Dia nggak bisa belajar kalau nggak ketemu gurunya, nggak dengan teman-temannya, nggak punya motivasi. Ini harus diprioritaskan sehingga itu madrasah atau suatu pendidikan harus punya pemetaan siswa-siswa mana. Nah, bagi anak yang sudah seperti itu pada pelaksanaannya perlu diawasi. Ada edukasi maksudnya gini. Kalau misalkan ini di shift hari 3 hari masuk 3 hari belajar di rumah. Anak yang sudah ini ternyata kok pakai maskernya nggak disiplin, 5M-nya nggak disiplin, anak itu perlu ditegur. Kamu masih pengen masuk sekolah lagi enggak? Kalau enggak, bila mana perlu dikurangi, misalkan cuma 3 hari misalkan, dikurangi tinggal 2 hari saja kamu karena nggak disiplin misalkan. Sehingga ada pembelajaran, ada edukasi bagi anak. Bagi anak yang sudah bisa disiplin, tanya aja, gimana masih seneng? Kita seneng Pak, ditambah lagi tambah hari, dia akan seneng gitu loh. Jadi ada reward lah bagi mereka, ada punishment bagi mereka yang enggak sehingga anak-anak yang bisa tatap muka itu yang memang sudah bisa siap beradaptasi dengan pandemi Covid bisa disiplin. Itulah Mbak Isna saya kira. Untuk materi pembelajarannya kalau diterapkan seperti itu Pak, apakah ada lebih dilonggarkan daripada pembelajaran waktu-waktu normal? Ya. Maka di sini tadi salah faktor yang harus diperhatikan juga yaitu adanya kurikulum khusus. Kurikulum darurat. Jadi kurikulum darurat ini, kurikulum yang sudah disusun ini lentur sebenarnya sesuai dengan kondisi madrasah. Maka guru harus punya pemetaan materinya. Jadi mungkin mana materi-materi yang pokok, yang esensial, dan mana materi-materi yang pendukung atau bisa dikembangkan sendiri oleh siswa itu dipilah. Sehingga guru yang penting iki nek
kalau tidak disampaikan langsung ini anak tidak bisa misalkan, atau materi ini prasyarat, maka itulah yang diprioritaskan sehingga waktu yang ada ini bisa kita manage sedemikian rupa. Lah pengembangannya ya ketika ada tugas mandiri di rumah dengan orang tua itu kan walaupun nggak disampaikan mereka bisa mengembangkan sendiri. Saya kira kurikulum darurat ini perlu. Baik, Pak Kabid, mungkin ada pesan ini untuk orang tua siswa agar pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ada pesan jenengan. Ya, terima kasih. Saya pikir inilah hikmah yang bisa kita ambil dari kondisi pandemi, bahwa untuk menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas itu bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja, tidak, bukan hanya menjadi tanggung jawab madrasah atau guru saja, tidak, juga oleh masyarakat. Maka ada Tripusat Pendidikan ini harus secara bersama-sama. Ya, ini perlu mungkin menyadarkan kita semuanya gitu ya. Artinya bahwa ini harus kerjasama antara guru madrasah ya dalam dengan orang tua dan masyarakat. Ya, ini penting. Karena apa? Oleh karena di situ selama ini dengan PJJ selama ini kayaknya sepenuhnya ke orang tua. Ternyata orang tua seambatnya bukan main gitu ya. Padahal anaknya 3, Bu. Anak tadi 3 itu sama. Padahal gurunya di sekolah itu 50 atau 40 siswa. Bayangkan guru seperti itu. Makanya perlu dibantu orang tua. Mungkin menyadarkan. Nah, sekarang juga demikian, tentunya tidak orang tua sendiri. Kalau ada keluhan maka harus disampaikan ke guru. Termasuk saya ini, karena Pak anak itu kan lebih percaya ke gurunya daripada betul, ke orang betul. tua. Saya tuh ngajari anak saya, ini loh caranya seperti, enggak seperti itu. Iya, Kalau bu betul. guru saya seperti ini loh. Lah. Jadi anak itu lebih percaya pada guru, maka ucapan guru, tindakan guru itu harus memberikan keteladanan. Betul, Nggak- Pak. Walaupun sejengkel apapun guru keluarnya harus yang bagus-bagus, karena itu akan manis. diikuti, Iya, akan iya. jadi nasihat bagi anak-anak. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Jadi saya harapan kita menyadarkan kita semuanya, orang tua bolehlah dengan tugas dan kesibukannya, tapi anak itu penting juga, maka perlu ada, walaupun mungkin porsinya ya yang selama ini tidak sama sekali, janganlah dilepas penuh, paling enggak sesuai dengan kesempatan waktu yang ada maksimalkan. Insya Allah kalau kualitas pertemuannya itu yang kita jaga, jadi itu akan sangat bermanfaat dan motivasi luar biasa bagi anak. Lah, masyarakat gimana? Pendidikan masyarakat, yaitu tadi kalau sudah ada protokol kesehatan seperti itu, anak dari rumah ke sekolah, kok anak ini nggak langsung pulang, mampir ke kafe, mampir ke ini masyarakat ikut ngawas. Loh, kamu kan waktunya pulang kok di sini, harus ikut. Akhirnya ikut ngobrai untuk mengingatkan supaya dia pulang. Dan itu penting, jadi 3 komponen pendidikan. Iya. Mungkin juga dari pihak pemilik warung juga ya, Pak ya? Itu kan termasuk masyarakat. Itu kan termasuk masyarakat, Pak Isna. Kalau tahu ada anak sekolah kan biasanya mampir dulu ketika Nah, pulang. Iya. anak-anak alasannya kan ikut wifi. Iya, ikut wifi-nya. Baik, Pak. Ternyata ada banyak hikmah ya dari PJJ kemarin itu. Orang tua akhirnya konsen juga pada pembelajaran Iya, anak di rumah. mengingatkan kita Iya, semua. mengingatkan kita semuanya, dan semoga pembelajaran tatap muka besok akan berjalan dengan sukses dan banyak sekali hikmah Ya. bagi semuanya. Yang utama adalah keselamatan jiwa itu. Iya, Jadi keselamatan nanti jiwa. termasuk izin orang tua lah. Madrasah tadi sudah menyiapkan 2 model pembelajaran. Tergantung orang tuanya sekarang. Karena kekhawatiran sudahlah nanti anak saya ber PJJ saja enggak apa-apa. Nggak apa-apa itu, Pak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu pilihan dari orang tua, enggak apa-apa. Tidak harus wajib Oke. ya. Oke. Ya. Berarti pemerintah memberikan kesempatan apakah itu akan dilakukan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran dari rumah. Ya, itu itu. tergantung dari izin Pilihan orang tua ya, Pak ya. betul. Baik. Baik, terima kasih Pak Kabid atas waktunya dan Sama-sama. penjelasannya yang luar biasa pada hari ini, Sama-sama, juga Mbak Bu Isna. Ana. Semoga apa yang telah dituturkan tadi disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ada banyak hikmah di situ. Baik, Dulur Kemenak Jatim, itu tadi pembahasan kita terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka yang akan digelar mulai bulan Juli 2021. Itu tadi yang harus dipersiapkan oleh orang tua, siswa, dan guru. Harus ada kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan juga masyarakat agar pembelajaran anak ini bisa berjalan dengan sukses. Baik, Dulur Kemenak Jatim, terima kasih atas segala perhatiannya, dan sebelumnya saya ingatkan kembali untuk mensubscribe, bagi yang belum subscribe ya, untuk mensubscribe pada akun YouTube Kemenak Jatim, like, komen, serta share dari
akun YouTube Kemenak Jatim. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.